Rumah kos itu berdiri di ujung jalan melati. Itu adalah tempat yang terlupakan. Cat di dinding kayunya yang tua mengelupas, seperti kulit terbakar matahari setelah musim panas yang panjang dan melelahkan. Rumput tinggi dan liar tumbuh di sekelilingnya, hampir menelan jalan setapak sempit yang menuju ke pintu depan. Jendela-jendela itu seperti mata tua yang lelah, tertutup lapisan tebal debu dan kotoran. Mereka seolah mengawasi setiap orang yang berani lewat. Udara di sekitar rumah terasa berat dan dingin, bahkan di hari-hari terpanas. Itu adalah tempat yang menahan napasnya, menunggu sesuatu atau seseorang untuk mengganggu keheningan panjangnya. Itu adalah satu-satunya tempat yang bisa Ryan sewa. Sebuah rumah yang sepertinya memiliki lebih banyak rahasia daripada kamar. Ryan mendorong gerbang besi yang berat. Gerbang itu mengeluarkan erangan panjang yang menyakitkan. Suara seperti desahan lelaki tua yang sedih. Suara itu bergema di jalanan yang sepi, membuatnya merinding. Halaman depan berantakan dengan daun-daun kering dan rumput liar yang kusut. Sebuah pohon beringin besar berdiri di sudut. Cabang-cabangnya seperti lengan panjang yang melilit, menjangkau rumah. Pohon itu menaungi seluruh properti dengan bayangan gelap yang mengancam. Ryan merasakan kegelisahan aneh menjalar di perutnya. Itu lebih dari sekadar gugup pindah ke tempat baru. Itu adalah perasaan diawasi. Ketakutan mendalam yang memberitahunya bahwa dia tidak diterima di sini. Tapi, dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia harus berani. Ibu kos adalah wanita yang sangat tua dengan mata keruh dan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Dia memberinya kunci dengan tangan gemetar. Kamar nomor 7, di lantai 2, bisiknya. Suaranya seperti daun kering berdesir di tanah. Jangan hiraukan suara-suara itu. Rumah ini sudah tua. Ia punya suaranya sendiri. Kata-katanya masih terngiang di benak Ryan sekarang saat dia berdiri di depan pintu depan. Dia sudah bisa mendengar suara-suara rumah, derit lembut lantai di atas, desiran angin yang lembut melalui jendela yang pecah. Itu adalah suara-suara yang sepertinya berbicara dalam bahasa yang tidak dia mengerti, tetapi yang bisa dia rasakan sampai ke tulang. Dia menarik napas dalam-dalam dan memutar kunci di gembok. Pintu terbuka dengan derit lambat yang menyiksa, memperlihatkan bagian dalam yang gelap dan berdebu. Udara di dalamnya berbau tanah lembab, kayu lapuk, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sedikit manis, seperti parfum tua yang terlupakan. Sarang laba-laba menggantung dari langit-langit seperti hiasan hantu. Sebuah lorong panjang dan gelap membentang di depannya, diapit oleh pintu-pintu tertutup. Setiap pintu tampak identik, masing-masing menyembunyikan ceritanya sendiri, keheningannya sendiri. Ryan melangkah masuk. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi klik lembut. Dia sendirian sekarang, benar-benar sendirian di rumah di Jalan Melati. Keheningan yang mengikuti lebih berat dari apapun yang pernah dia alami. Kamar Ryan, nomor 7, berada di ujung lorong lantai 2. Kamar itu kecil dan kosong, hanya dengan satu ranjang kayu, lemari tua yang reyot, dan meja kecil di bawah jendela. Jendela itu menghadap ke halaman belakang yang ditumbuhi semak belukar. Tempat pohon beringin raksasa berdiri seperti penjaga yang diam. Saat Ryan membongkar beberapa barangnya, dia mencoba mengabaikan suasana aneh di kamar itu. Udara dingin dan hawa dingin yang konstan sepertinya merembes dari dinding, membuat bulu kuduknya merinding. Dia mencoba membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk, tapi jendela itu macet, tersegel rapat oleh cat dan kelalaian bertahun-tahun. Dia merasa terjebak. Saat malam tiba, rumah menjadi semakin sunyi. Suara-suara kota yang biasa seperti lalu lintas dan orang-orang sepertinya memudar, digantikan oleh simfoni pribadi rumah itu sendiri. Derit dan erangan struktur tua itu menjadi lebih jelas. Ryan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang bernoda air. Dia bisa mendengar angin melolong di luar, mengguncang kusen jendela dengan ritme yang panik. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Dia menarik selimut tipis sampai ke dagunya. Tiba-tiba merasa sangat kecil dan sangat rentan. Keheningan di antara hembusan angin adalah bagian terburuk. Itu adalah keheningan yang menunggu, tebal dengan antisipasi. Dia pasti tertidur, tetapi suara tiba-tiba mengejutkannya. Tok, tok, tok. Suara itu berasal dari lemari di sudut ruangan. Itu adalah ketukan lembut dan berirama, seperti seseorang mengetuk kayu dengan lembut dari dalam. Ryan duduk di tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Matanya terbelalak, terpaku pada bentuk gelap lemari. Dia menahan napas, mendengarkan. Ketukan itu berhenti. Keheningan kembali, berat dan mutlak.
Dia mengatakan pada dirinya sendiri itu hanya imajinasinya, atau mungkin tikus di dinding. Bagaimanapun, rumah itu sudah tua. Ia punya suaranya sendiri, seperti yang dikatakan ibu kos. Tapi kemudian dia mendengar suara lain. Itu adalah suara seretan lembut, berasal dari lorong tepat di luar pintunya. Kedengarannya seperti seseorang perlahan menyeret kakinya di lantai kayu, satu langkah pada satu waktu. Suara itu lambat, disengaja, dan semakin dekat. Darah Ryan membeku. Dia tahu dia adalah satu-satunya orang yang tinggal di lantai ini. Ibu kos sudah memberitahunya. Dia meluncur dari tempat tidur dan merangkak diam-diam ke pintu. Telinganya menempel di kayu yang dingin. Suara seretan berhenti tepat di luar kamarnya. Dia menunggu, tubuhnya gemetar. Untuk apa yang akan terjadi selanjutnya? Keheningan membentang terasa seperti keabadian. Ryan berdiri membeku di dekat pintu. Napasnya tertahan di tenggorokannya. Dia bisa merasakan kehadiran sesuatu tepat di sisi lain. Itu adalah energi yang berat, menindas, hawa dingin yang merembes melalui kayu dan membuatnya menggigil sampai ke tulang. Dia ingin berteriak, berlari, melakukan apa saja kecuali berdiri di sana dalam keheningan yang menakutkan. Tapi kakinya terasa seperti terpaku ke lantai. Dia adalah tawanan di kamarnya sendiri, ditawan oleh suara dan keheningan yang mengikutinya. Dia mati-matian mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu bukan apa-apa, hanya rumah tua yang sedang beristirahat untuk malam itu. Kemudian, langkah kaki mulai lagi. Kali ini, mereka tidak menyeret. Mereka ringan dan cepat, seperti anak kecil berlari tanpa alas kaki di lorong. Pitter patter, pitter patter. Suara itu menjauh dari pintunya, menuju lorong menuju tangga. Seorang anak? Pikiran Ryan berpacu. Ibu kos tidak mengatakan apa-apa tentang anak yang tinggal di rumah itu. Dia seharusnya sendirian di sini. Pikiran tentang seorang anak kecil berlari melalui koridor gelap dan kosong ini pada jam segini malam, entah bagaimana lebih menakutkan daripada suara seretan. Rasanya salah, tidak wajar. Suara langkah kaki yang ceria sangat kontras dengan suasana rumah yang suram dan muram. Didorong oleh campuran aneh antara ketakutan dan rasa ingin tahu, Ryan perlahan memutar kenop pintu. Kenop itu dingin dan kaku di tangannya yang gemetar. Dia menarik pintu sedikit terbuka, mengintip ke lorong panjang dan gelap. Lorong itu kosong. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela di ujung sana membentuk bayangan panjang dan terdistorsi di lantai. Tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Lorong itu sunyi dan hening sekali lagi, seolah-olah langkah kaki itu hanyalah khayalan. Dia merasakan gelombang kelegaan membanjirinya, segera diikuti oleh gelombang ketakutan baru. Jika tidak ada siapa-siapa di sana, lalu apa yang dia dengar? Dia menutup pintu, memastikan untuk menguncinya kali ini. Dia menyandarkan punggungnya ke pintu, jantungnya masih berdebar kencang di dadanya. Dia mengamati ruangan kecil itu, matanya melesat ke setiap sudut gelap. Ruangan itu terasa berbeda sekarang. Tidak lagi terasa kosong. Rasanya seperti dia berbagi ruang dengan seseorang, atau sesuatu yang tidak terlihat. Udara terasa tebal dengan pengawasan yang sunyi. Dia merasa terekspos, seperti seorang aktor di atas panggung dengan penonton yang tak terlihat. Dia tahu saat itu bahwa dia tidak akan bisa tidur lagi malam itu. Rumah itu terjaga, dan itu mengawasinya. Beberapa hari berikutnya adalah kabut ketegangan saraf. Di siang hari, rumah itu tampak hampir normal. Sinar matahari yang masuk melalui jendela berdebu membuat bayangan mundur, dan suara-suara biasa di siang hari membantu menutupi bisikan aneh rumah itu. Ryan mencoba menyibukkan diri, menata kamarnya, dan fokus pada mata kuliah online-nya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa hal-hal yang dia dengar di malam hari hanyalah tipuan imajinasi yang terlalu aktif, dipicu oleh stres pindah ke tempat baru yang asing. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bersikap konyol, bahwa rumah tua memang mengeluarkan suara dan hanya itu. Tetapi setiap kali matahari mulai terbenam, kecemasan akan kembali, merayap kembali ke hatinya seperti racun yang lambat. Rumah itu akan berubah. Bayangan akan memanjang dan semakin gelap, dan keheningan akan turun lagi, tebal dan mengawasi. Setiap derit lantai, setiap desiran angin, terdengar seperti ancaman. Ryan mulai menyalakan lampu sepanjang malam, tetapi cahaya listrik yang menyilaukan hanya membuat sudut-sudut ruangan semakin gelap dan mengancam. Cahaya itu menciptakan bayangan menari yang aneh, yang mempermainkan matanya, membuatnya terlonjak setiap kali ada gerakan kecil. Dia hidup di ujung tanduk, terus-menerus menunggu kejadian aneh berikutnya. Suatu malam,
Saat dia mencuci muka di kamar mandi kecil pribadi yang terhubung dengan kamarnya, sesuatu terjadi yang tidak bisa dia jelaskan. Dia memercikkan air dingin ke wajahnya, mencoba membangunkan dirinya dari kabut kelelahan. Ketika dia mendongak, dia melihat sesuatu di cermin tua yang bernoda. Hanya sepersekian detik, bayangan gelap berdiri di belakangnya. Itu tinggi dan kurus, bentuk manusia yang samar tanpa fitur yang jelas, hanya kolom kegelapan murni. Itu ada hanya sesaat, tetapi gambar itu membekas di benaknya. Dia berputar, jantungnya melompat ke tenggorokannya. Kamar mandi kosong, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tidak ada tempat bagi siapapun untuk bersembunyi. Ruangan itu kecil, hanya toilet dan wastafel. Dia benar-benar sendirian. Dia menatap matanya sendiri yang terbelalak dan ketakutan di cermin. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Apakah dia gila? Apakah kurang tidur dan ketakutan yang terus-menerus akhirnya membuatnya berhalusinasi? Dia menyentuh permukaan cermin yang dingin, seolah ingin memastikan bahwa itu nyata. Tapi dia tahu apa yang telah dia lihat. Itu bukan tipuan cahaya. Itu adalah kehadiran. Itu adalah kehadiran yang semang dia rasakan di lorong. Kehadiran yang sama, Kang mengawasinya dari bayangan. Tidur menjadi kemewahan yang tidak mampu lagi Ryan nikmati. Dia menghabiskan malam-malamnya duduk di tempat tidurnya, terjaga, hanya mendengarkan rumah itu. Langkah kaki di lorong menjadi kejadian yang rutin. Terkadang mereka lambat dan menyeret. Di lain waktu mereka ringan dan cepat, hampir seperti anak kecil berlari. Dia tidak pernah berani melihat keluar pintunya lagi. Dia sudah belajar pelajarannya. Apapun yang ada di lorong itu, lebih baik tidak terlihat. Dia juga mulai mendengar suara-suara baru. Bisikan lembut sepertinya berasal dari dalam dinding kamarnya. Terlalu samar untuk memahami kata-kata apapun. Hanya suara gumaman rendah yang konstan. Bisikan adalah biang terburuk. Mereka intim, pribadi. Rasanya seperti seseorang berdiri tepat di sampingnya, membisikkan rahasia ke telinganya. Dia akan menempelkan telinganya ke wallpaper yang dingin dan lembab, mencoba memahami apa yang dikatakan. Tetapi suara-suara itu selalu di luar jangkauan. Campuran desisan dan desahan lembut. Gumaman itu akan naik dan turun, terkadang terdengar seperti wanita sedih yang menangis. Di lain waktu seperti pria marah yang bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar-benar membuatnya gila. Suara bising yang konstan dan tidak dapat dimengerti itu seperti bentuk penyiksaan, perlahan-lahan mengikis kewarasannya. Suatu malam, bisikan itu lebih keras dari biasanya. Itu berasal dari dinding di belakang tempat tidurnya. Frustrasi dan putus asa, Ryan mendorong tempat tidurnya menjauh dari dinding. Wallpaper di sana sudah tua dan mengelupas. Di satu tempat, wallpaper itu menggelembung, menciptakan lipatan yang longgar. Rasa ingin tahu yang aneh menguasainya, mengalahkan ketakutannya. Dia meraih dan menarik potongan wallpaper yang longgar itu. Itu mudah lepas, hancur di tangannya, dan memperlihatkan papan kayu gelap di bawahnya. Di sana, terselip di antara dua papan, ada lubang kecil dan gelap, tidak lebih besar dari kepalan tangannya. Bisikan itu berasal dari lubang itu. Sekarang lebih jelas, meskipun masih tidak mungkin untuk dipahami. Angin dingin bertiup keluar dari lubang itu, membawa serta bau manis yang samar dan memuakkan, seperti bunga yang membusuk. Ryan mendekat, jantungnya berdebar kencang. Apa yang ada di dalam dinding? Apa yang membuat suara itu? Dia tahu dia seharusnya membiarkannya, menutupinya, dan berpura-pura tidak pernah melihatnya. Tapi dia tidak bisa. Dia tertarik padanya, terdorong oleh kebutuhan untuk mengetahui sumber penderitaannya. Dia harus tahu rahasia apa yang disembunyikan rumah tua ini darinya. Ryan terobsesi dengan rahasia rumah itu. Di siang hari, ketika ketakutannya sedikit mereda, dia mulai menjelajah. Lantai 2 memiliki 4 kamar, termasuk kamarnya sendiri. 3 pintu lainnya semuanya terkunci. Dia mencoba pegangannya, tetapi tidak bisa digerakkan. Dia mengintip melalui lubang kunci, tetapi gelap dan terhalang. Satu kamar khususnya menarik perhatiannya. Kamar nomor 5, tepat di sebelahnya. Perasaan aneh sepertinya berasal dari kamar itu. Kesedihan yang mendalam, dan perasaan dingin serta berat sepertinya merembes melalui pintu yang tertutup. Bisikan di kamarnya sendiri seringkali terdengar paling keras di dinding yang dia bagi dengan kamar 5. Dia memutuskan untuk bertanya kepada ibu kos tentang kamar-kamar yang terkunci. Dia menemukannya sedang menyapu teras depan. Gerakannya lambat dan metodis. Ketika dia bertanya tentang kamar 5, wajahnya menegang. Senyum samar yang selalu dia kenakan menghilang sepenuhnya. Kamar itu tidak disewakan, katanya. Suaranya rendah dan tegas.
Dia menolak menatapnya. Matanya tetap terpaku pada teras yang berdebu. Itu digunakan untuk penyimpanan. Tidak ada apa-apa di sana untukmu. Kamu harus tetap di kamarmu sendiri. Itu lebih aman untukmu. Kata-katanya bukan saran, itu adalah peringatan. Percakapan selesai. Peringatan ibu kos hanya membuat Ryan semakin penasaran. Apa yang dia sembunyikan? Apa yang ada di kamar 5 yang begitu penting untuk tetap terkunci? Dia bertekad untuk masuk. Dia membayangkan itu menyimpan jawaban untuk semua kejadian aneh di rumah itu. Langkah kaki, bisikan, bayangan di cerminnya. Dia merasa bahwa jika dia bisa melihat apa yang ada di dalam kamar itu, dia akhirnya akan mengerti apa yang menghantuinya. Keinginan untuk tahu menjadi kebutuhan yang membara, sebuah misi yang menyita setiap pikirannya yang terjaga. Malam itu, Ryan menemukan seutas kawat tua dari kotak perkakasnya. Setelah menunggu rumah itu jatuh ke dalam keheningan malamnya yang dalam, dia merangkak keluar dari kamarnya dan menyusuri lorong menuju pintu kamar 5. Tangannya gemetar saat dia memasukkan kawat ke dalam lubang kunci kuno. Dia bukan ahli, tetapi dia menggoyang-goyangkan kawat itu, mendengarkan suara klik kunci yang khas. Selama beberapa menit yang panjang, hanya ada suara napasnya sendiri yang terengah-engah dan gesekan logam dengan logam. Kemudian, dengan bunyi klik lembut, kunci itu terbuka. Kenop pintu berputar di tangannya. Pintu kamar 5 terbuka. Dia mendorong pintu perlahan. Gelombang udara yang sangat dingin dan bau busuk yang kuat dan memuakkan menyapu dirinya, membuatnya mual. Kamar itu gelap gulita. Dia meraba-raba ponselnya, jari-jarinya gemetar begitu hebat sehingga dia hampir menjatuhkannya. Dia menyalakan senter, menyapu sorot cahaya ke seluruh ruangan. Kamar itu benar-benar kosong. Tidak ada furnitur, tidak ada kotak penyimpanan, tidak ada apa-apa. Lantai tertutup lapisan debu tebal dan dinding-dindingnya telanjang dan bernoda dengan bercak lembab. Satu-satunya hal di ruangan itu adalah noda besar dan gelap di lantai di tengah ruangan. Ryan melangkah masuk, sepatunya meninggalkan jejak yang jelas di debu yang tidak terganggu. Dia berjalan menuju tengah ruangan, cahayanya terfokus pada noda gelap itu. Itu terlihat tua, sangat tua. Saat dia mendekat, dia melihat sesuatu yang lain. Terukir di lantai kayu di sekitar noda itu adalah kata-kata. Dia berlutut, menyeka debu untuk membacanya. "Tolong aku! Dia tidak akan membiarkanku pergi. Aku sangat kedinginan." Frasa yang sama terukir berulang kali dalam tulisan tangan yang terlihat panik dan putus asa. Rasa dingin menjalari tulang belakang Ryan. Seseorang telah terjebak di ruangan ini. Seseorang telah ketakutan. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup di belakangnya. Brak! Suaranya seperti tembakan di rumah yang sunyi. Ryan berteriak kaget, bangkit dan berputar. Dia berlari ke pintu dan meraih pegangannya, tetapi tidak bisa berputar. Dia terkunci. Panik melonjak dalam dirinya, panas dan tajam. Dia menggedor pintu dengan tinjunya, berteriak minta tolong, tetapi suaranya ditelan oleh keheningan rumah yang tebal dan menindas. Dia terjebak di satu ruangan yang dia diperingatkan untuk menjauhinya. Ruangan di mana sesuatu yang mengerikan jelas telah terjadi. Lalu dia mendengarnya. Ketukan lembut dan berirama. Tok, tok, tok. Itu bukan berasal dari pintu yang dia gedor. Itu berasal dari sisi lain ruangan, dari dinding. Dinding yang dia bagi dengan kamar tidurnya sendiri, nomor 7. Dia membeku, tangannya masih terangkat untuk menggedor pintu. Dia berbalik perlahan, menyinari senter ponselnya ke arah dinding. Ketukan terus berlanjut, stabil dan sabar. Tok, tok, tok. Itu berasal dari sisi lain dinding. Itu berasal dari dalam kamarnya sendiri. Tapi dia tidak ada di kamarnya. Dia terkunci di sini. Ketakutan baru yang lebih dalam mencengkeram Ryan. Jika ketukan itu berasal dari kamarnya, siapa yang ada di sana? Suara itu begitu dekat, tepat di sisi lain dinding kayu tipis. Dia merasa seperti berada di dalam sangkar dengan predator yang tidak bisa dia lihat. Dia mundur dari dinding, menekan dirinya ke pintu yang baru saja dia coba dobrak. Matanya terbelalak, mengamati ruangan yang gelap dan kosong, mengharapkan sesuatu muncul dari bayangan kapan saja. Ketukan berhenti. Keheningan yang mengikuti bahkan lebih menakutkan. Detak jantungnya yang panik adalah satu-satunya suara. Dia berdiri di sana selama berjam-jam, terlalu takut untuk bergerak, terlalu takut untuk bersuara. Udara dingin di ruangan itu sangat intens, meresap ke tulang-tulangnya dan membuatnya menggigil tak terkendali. Udara terasa tebal dan sulit bernapas. Dia merasakan keputusasaan yang mendalam membanjirinya. Ini dia. Dia akan mati di ruangan ini, dan tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi padanya.
Dia hanyalah rahasia lain yang diserap oleh rumah tua yang lapar itu. Dia meluncur menuruni pintu sampai dia duduk di lantai berdebu, menarik lutut ke dada, dan menyembunyikan wajahnya di lengannya. Tiba-tiba, suara baru memecah keheningan. Suara gesekan lembut. Gesek. Suara itu berasal dari jendela. Ryan mendongak perlahan, matanya tertuju pada satu-satunya jendela yang tertutup kotoran di ruangan itu. Sebuah wajah sedang menatapnya. Wajah itu pucat dan kurus, dengan rambut hitam panjang dan lepek menempel di pipinya. Matanya terbelalak dan hitam, rongga kosong kesedihan dan kegilaan. Mulutnya terbuka dalam jeritan tanpa suara. Itu adalah wajah seorang pemuda, wajah yang berkerut dalam teror abadi. Itu berada tepat di luar kaca. Jari-jarinya yang pucat menggesek kaca jendela. Ryan berteriak, suara mentah dan primal dari kengerian murni. Dia merangkak menjauh dari jendela, merangkak mundur melintasi lantai berdebu sampai punggungnya membentur dinding seberang. Wajah di jendela tidak bergerak. Itu hanya menatapnya dengan mata mati dan kosong itu. Jari-jarinya terus menggesek kaca dengan lambat dan berirama. Suara itu menggerogoti saraf Ryan yang sudah hancur. Dia bisa melihat cahaya bulan di belakang sosok itu, menguraikan bentuknya yang tipis dan seperti hantu. Itu tidak berdiri di atas apapun. Itu hanya melayang di sana. Hey, så ni försvann. Nato igen. Wajah di jendela menghilang secepat kemunculannya. Satu saat ada di sana, menatapnya. Dan saat berikutnya, hanya ada kaca kotor dan pohon beringin yang diterangi cahaya bulan di luar. Ryan terengah-engah di lantai, tubuhnya gemetar tak terkendali. Beberapa saat kemudian, dia mendengar kunci berputar di gembok pintu. Pintu terbuka, memperlihatkan ibu kos berdiri di lorong gelap. Dia memegang lentera kuno, dan cahayanya yang berkedip-kedip menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di sekelilingnya. Wajahnya muram, diukir dengan kesedihan yang mendalam. Sudah kubilang jangan masuk ke sini, bisiknya. Dia membantunya berdiri dan membawanya kembali ke kamarnya. Dia tidak menjelaskan bagaimana dia tahu Ryan ada di sana, atau apa wajah di jendela itu. Dia hanya mendudukkannya di tempat tidur dan memberinya segelas air. Rumah ini memilihmu, katanya lembut, suaranya penuh belas kasihan. Dia selalu memilih seseorang yang sendirian. Dia adalah penghuni terakhir di kamar 5. Dia kehilangan akal di rumah itu. Suatu malam, dia memecahkan cermin di kamar mandinya dan dia menggunakan pecahan kaca itu. Dia tidak pernah pergi. Dia menatap Ryan dengan matanya yang keruh dan penuh pengertian. Dia adalah bayangan itu. Dia adalah langkah kaki itu. Dia adalah wajah di jendela itu. Dia mencari teman. Setelah ibu kos pergi, Ryan duduk dalam keheningan yang terpana. Dia tahu dia harus pergi. Dia tidak bisa menghabiskan satu detik pun lagi di rumah itu. Dia tidak berkemas. Dia hanya mengambil dompet dan kuncinya dan berdiri, siap untuk lari keluar malam dan tidak pernah menoleh ke belakang. Saat dia berbalik untuk pergi, dia melihat bayangannya di cermin pintu lemari. Dia berhenti, darahnya membeku. Bayangannya tersenyum padanya. Itu adalah seringai lebar yang tidak wajar. Senyum kegilaan murni yang tidak seharusnya ada di wajahnya sendiri. Itu adalah senyum yang menakutkan, seperti predator. Saat dia menyaksikan dengan ngeri, bayangannya mengangkat tangan dan perlahan melambaikan tangan kepadanya. Ryan berdiri membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Dia mengerti saat itu. Rumah itu tidak hanya memilihnya. Roh kesepian penghuni terakhir telah menemukan lebih dari sekadar teman. Itu telah menemukan rumah baru. Dia terjebak. Dia bisa meninggalkan rumah itu, tetapi dia tidak akan pernah bisa meninggalkan hantu yang sekarang ada di dalam dirinya. Ryan yang asli adalah seorang tahanan, melihat keluar melalui matanya sendiri. Sementara bayangan itu, wajah di jendela, akhirnya memiliki tubuh untuk berjalan-jalan. Hal terakhir yang dia lihat adalah bayangannya sendiri, masih tersenyum dengan senyum mengerikan itu saat berbalik dan pergi.